Drop it. Despacito, anaknya Naruto namanya Boruto, anaknya Minato namanya Naruto, ayahnya Naruto namanya Minato. Makan soto, pergi jalan-jalan ke kota Solo, sampai di sana pakai bahasa Jawa, terus minum cincau dan cappuccino. Banyak cocot, tinggal baca doang doyannya ngebacot, suka sirikan postingan pakai cocot, padahal sendirinya cuman bisa cocot. Waduh, malah jadi nyanyi bosku, malah nyanyi. Serius, ini lagu bikin para admin sarjana otaku terkena genjutsu. Despacito Naruto numero 1. Ditambah lagu Naruto buatan Masashi Kishimoto. Ngomong opo. Lanjut bosku. Ikuzo Minna. Welcome back ke Sarjana Otaku. Oke, kali ini kami akan membahas Despacito. Maksudnya siapakah nama Otsutsuki ketiga yang bersama Momoshiki dan Kinshiki atas request dari Mestal Gaming. Sebenarnya, kami sudah mendapat informasi ini dari Reddit sejak seminggu lalu. Tapi, kami publish hari ini karena kendala jadwal para admin Sarjana Otaku itu sendiri. Kalian tahu kan, jika para admin aktif Sarjana Otaku itu ada 4. Jadi, kami hanya mendapat jatah paling banyak 2 video per admin dalam 1 minggu. Oh iya, kami sangat mengapresiasi para viewer yang berkomentar unik seperti Kafka Gaming ini. Soalnya, kami author channel Sarjana Otaku mengharapkan kalian sebagai viewer maupun subscriber agar kalian bisa menjadi orang yang kreatif dan bisa membuat karya dan menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan negara. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang siapakah kira-kira nama orang ketiga Otsutsuki misterius ini. Soalnya, Kaguya pernah mengatakan akan ada orang-orang dari klannya yang akan menjemputnya. Yang pastinya, kita tahu identitas dari 2 orangnya adalah Momoshiki dan Kinshiki. Tapi, bagaimana dengan orang yang ketiga? By the way, sebelum kita membahas siapa dia, kami akan membahas asal-usul dari nama anggota asli klan Otsutsuki. Dan tentunya nama mereka berbasis dari folklore atau cerita rakyat Jepang. Tapi, Masashi Kishimoto memasukkan mereka sebagai karakter antagonis di Naruto maupun Boruto. Jadi, selain kalian mengerti tentang cerita Naruto dan Boruto, kalian juga akan paham tentang sejarah maupun folklore atau cerita rakyat Jepang. Dan pastinya video ini tidak mengada-ngada. Dan jika kalian ingin membuktinya, sudah kami cantumkan di deskripsi. Kaguya, asal ceritanya dari The Tale of the Bamboo Cutter, yang mana dari cerita tersebut dibuatlah adaptasi film Princess Kaguya dan Taketori Monogatari di tahun 1987. The Tale of the Bamboo Cutter yang mengisahkan Kaguya ada sejak abad ke-10 Masehi dan dianggap sebagai narasi prosa Jepang tertua yang masih ada. Meskipun naskah tertuanya berasal dari tahun 1592. Ceritanya pun hampir sama dengan yang di anime Naruto episode 460. Kalian bisa melihat kan kalau Kaguya berjalan melewati bambu. Dan memang cerita aslinya Kaguya berada dalam hutan bambu. Lebih tepatnya Kaguya terlahir dari dalam bambu dan dipanggil gadis bambu. Hanya saja di cerita aslinya Kaguya dibesarkan oleh pasangan tukang kayu yang tidak mempunyai anak. Sedangkan di Naruto dia langsung menikah dengan pemimpin desa setempat. Ada lagi, yaitu di cerita aslinya Hagoromo adalah pakaiannya, sedangkan di Naruto Hagoromo adalah anaknya. Kinshiki, asal ceritanya dari Kintaro atau anak emas, yang mana dikisahkan ada anak gede dan gemuk yang sangat kuat dan membawa sebuah kapak. Coba kalian perhatikan tubuh Kinshiki dan apa yang dibawanya. Yap, tubuhnya sangat gemuk dan kuat jika melawan taijutsu. Sayangnya, dia justru terperangkap saat terkena ninjutsu dari Tsuchikage. Kalian juga bisa melihat jika dia juga membawa senjata berupa kapak. Yap, sama halnya dengan Kintaro. Kintaro diduga didasarkan pada orang sungguhan bernama Sakata Kintoki. Momoshiki, asal ceritanya dari Momotaro atau anak persik. Memang dia awalnya terlahir dari buah persik dan ditemukan oleh pasangan tua yang tidak mempunyai keturunan. Akhirnya,
bersama 3 hewan, yaitu anjing, monyet, dan burung. Wait, kok kesel ya dengernya? Lanjutlah. Pokoknya seperti itulah. Mereka akhirnya melawan para iblis di Onigashima atau Pulau Iblis. Coba kalian perhatikan, apa yang dimakan Momoshiki? Yap, tentunya itu adalah buah Shinju, dan buah itu mirip dengan buah persik yang dalam bahasa Jepang adalah momo. Oke, kita akan mulai membahas karakter misterius ini. Sebenarnya, aku menjelaskan terutama Kinshiki, Momoshiki sampai karakter ini ada tujuannya. Sebelumnya, akan aku jelaskan sedikit informasi dari karakter misterius ini. Jadi, berdasarkan kisah Kintaro dan Momotaro, pastinya ada kisah lain yang namanya berakhiran Taro. Yap, yaitu Urashima Taro. Yang mana, ceritanya yang paling terkenal saat dia menyelamatkan seekor penyu, dan kemudian penyu tersebut membawanya ke istana Ryugu di bawah laut. Nah, kabarnya nih, asisten Kishimoto menyarankan gagasan untuk mendasarkan karakter dari cerita rakyat tradisional. Momoshiki dan Kinshiki berbasis dari cerita Momotaro dan Kintaro. Mereka juga ingin menambahkan Urashima Taro. Kishimoto ingin memperluas latar belakang Momoshiki dan Kinshiki. Namun, di film ini memiliki waktu penayangan yang terbatas, sehingga gagasan itu dibatalkan juga. Entah apa yang terjadi saat itu, I don't know. Ada juga pendapat jika karakter misterius tersebut memang berdasarkan Urashima Taro. Sejak Hayato Date, yang merupakan direktur dan storyboard di beberapa film Naruto, mengatakan bahwa dia berbicara dengan Masashi Kishimoto tentang sejarah Otsutsuki untuk arc itu. Bahkan, ada yang bersumpah jika wawancara tersebut memang ada, tapi dia tidak bisa menemukan dimanapun. Well, memang sepertinya interview tersebut seperti dirahasiakan. Tapi, jika kisah Urashima Taro memang dipakai untuk penamaan orang ketiga ini, aku ingin bertanya pada kalian. Dari karakter Kinshiki dan Momoshiki, apa kalian merasa ada yang aneh? Yap, keanehannya terletak pada story asli dan namanya. Jika aslinya mereka adalah pahlawan, tapi di anime Naruto dan Boruto, mereka dijadikan penjahatnya. Coba kalian lihat pada nama akhir mereka. Yap, seharusnya nama akhir mereka adalah Taro, tapi di sini diubah menjadi Shiki. Shiki dalam bahasa Jepang memang artinya 4 musim, tapi ada satu arti yang mencekam, yaitu kematian. Memang, klan asli Otsutsuki ingin menyerap habis kehidupan di suatu planet agar buah Shinju mereka bisa dipanen. Gak peduli berapa nyawa yang melayang. Oke, kita lanjut. Jika kisah Urashima Taro memang akan dipakai nantinya, pasti namanya akan berubah menjadi Urashiki, seperti layaknya Momotaro dan Kintaro yang berubah menjadi Momoshiki dan Kinshiki. Jika kalian memang sudah menonton banyak anime selain Boruto, pastinya kalian tahu jika anime yang mengandung kata Shiki di dalamnya identik dengan kematian, pembunuhan, horor, dan thriller. Seperti Ryogi Shiki di Rikara no Kyokai dan anime Shiki. その女の子は、ある日目覚めたら真っ暗な棺桶の中にいたの。 Oke, jadi intinya, jika memang sudah dalam perencanaan, nama dia adalah Urashiki dan bukannya Urashima Taro. Karena kebanyakan, kata Shiki mengarah pada kematian yang mengakibatkan Kinshiki, Momoshiki, dan Urashiki memang pantas untuk dijadikan karakter antagonis. Bagi kalian yang merasa terbantu untuk mempelajari folklore Jepang, silahkan klik like and subscribe serta share untuk membantu channel Sarjana Otaku ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami ya. In the end, see you next time. Bye bye. 困った。